Aslinya orang terlihat waktu dia sedang mapan atau sedang butuh. Ulang. Aslinya seseorang akan terlihat waktu dia mapan atau waktu butuh. Enggak, waktu mapan akan terlihat. Waktu orang butuh, aslinya belum kelihatan. Bisa saja orang berakting. Contoh, orang minjam duit, butuh atau tidak? Butuh. Kalau dia datang, itu luar biasa. Aktingnya mengalahkan orang yang mendapatkan piala Citra dan piala Oscar. Kenapa? Waktu minjam duit, wajah memelas, kata-kata lemah lembut, tatapan mata sayu, air mata bisa tumpah ruah. Kenapa? Supaya dapat pinjaman duit. Kata dia, kenapa? Itu tangisan itu asli atau acting? Kapan baru terlihat aslinya? Ketika utang besok ditagih, akan terlihat bagaimana sifat asli orang. Bu, oh ibu, biasanya orang lebih mudah minjam atau lebih mudah bayar? Minjam lah, kalau bayar macam mengemis kita sama dia. Iya, bisa terjadi. Maka jamaah yang mulia, Quran mewanti-wanti waktu ada sama kita, jangan berlagak pongah, sombong. Tapi ada hadis mengatakan, Bapak Ibu, salah satun, ada 3 golongan, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, di akhirat besok tak diajak berbicara oleh Allah, dicuekin. Satu di antara yang 3 itu adalah al-ailul mustakbar, orang miskin yang sombong. Kalau ada orang kaya yang sombong, ibu benci atau suka? Benci. Kalau ada orang miskin sombong, mana lebih ibu benci? Orang kaya sombong atau orang melarat sombong? Seperti sama pilihan kita itu. Jadi jamaah yang mulia, apa maknanya Ustadz menyebutkan ini? Bahwa Quran mengingatkan kita tentang konsep harta yang keempat tadi. Jangan takabur ketika Allah menitipkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sama-sama kita muliakan Bapak Imam kita, Imam Musalla Riyadul Jannah, yang mulia Bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa melaksanakan aktivitas, rutinitas, dan juga kegiatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang bisa kita laksanakan ini merupakan bagian dari amal ibadah kita di bulan Rajab ini. Amin ya Rabbal Alamin. Satu doa diajarkan kepada kita di bulan Rajab. Bu, doa bulan Rajab. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Salah, itu doa makan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami sampai di bulan Ramadan. Selanjutnya bersolawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat al-uzma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang mulia,
Kita sambung pengajian kita bulan yang lalu tentang jenis amal ibadah. Bapak Ibu, jamaah yang mulia, ada yang pertama udah kita bahas adalah ibadah qauliyah, ibadah yang lahir dari ucapan dan perkataan. Udah selesai. Yang kemarin kita bahas bulan yang lalu namanya ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah artinya ibadah yang lahir dari hati. Ada pula yang selanjutnya namanya yang mau kita bahas ibadah maliyah namanya. Apa namanya, Dek? Maliyah. Tulis ya, ibadah maliyah. Apa ibadah maliyah dan bagaimana konsep mal harta dalam Al-Qur'an, itu yang mau kita bahas pada jumpa kali ini. Insya Allah setelah pesan-pesan berikut ini. Ulang ya, namanya tadi ibadah qalbiyah. Ibadah artinya ibadah. Kalau yang pertama qauliyah, ucapan. Yang kedua namanya qalbiyah, ibadah hati. Sekarang nomor 3, ibadah maliyah. Sebelum kita bahas apa saja ibadah maliyah, kita bahas dulu bagaimana konsep harta menurut Al-Quran. Maka jumpa kali ini itu mau kita bahas, harta menurut Al-Quran. Harta bahasa Arabnya mal. Apa namanya? Mal. Mal asal katanya mailun, mil artinya miring. Miring itu maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Condong. Maksudnya apa? Hati kita condong ingin mendapatkannya, normalnya kita ingin menguasainya, kita ingin menggapainya, maka disebut dia namanya mal. Contoh, ada orang besok misalkan mau dihukum mati di lapas Nusa Kambangan, Cilacap, besok jam 16. Hari ini dia dikasih duit 900 juta. Dia terima atau dia tolak? Oh, ulang ya, ulang. Ada orang nih, besok mau dihukum mati jam 2 siang. Hari ini, malam ini, dikasih dia duit 900 juta. Kira-kira dia terima atau dia tolak? Terimalah, duit lah. Urusan mati belum tentu besok. Begitulah orang ingin mendapatkan harta. Maka disebutlah harta itu namanya mal. Condong, miring, cenderung. Kita ingin mendapatkannya. Dan bagaimana harta menurut bahasan Al-Quran? 1. Harta adalah perhiasan. Adik-adik catat ya. 1. Harta adalah perhiasan. Ibu, perhiasan kalau dipakai perempuan itu diperlihatkan atau disembunyikan? Tergantung situasi dan kondisi. Kalau pesta pernikahan diperlihatkan. Kalau mau belanja 3 hari menjelang Lebaran di Ramayana, ibu perlihatkan atau ibu sembunyikan? Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Ya, harta pun begitu. Ada yang memperlihatkan agar orang tahu dia mapan dan mampu, ada yang tidak. Low profile, orangnya sangat sederhana. Gaya dia macam pengangguran. Pengangguran bahasa kerennya freelance. Padahal aslinya pengangguran. Gaya macam pengangguran, tapi duit di rekening 38 miliar. Ada nggak orang begitu? Ada, itu low profile. Jadi perhiasan tadi, ada yang memperlihatkan, ada yang menyembunyikan. Harta pun begitu. Ada yang menunjukkan bahwa dia mapan, ada yang tak memperlihatkan untuk menjaga komunikasi dengan orang-orang. Jadi poinnya harta perhiasan. Perhiasan itu ada yang asli dipakai perempuan 24 karat. Kalau ada yang asli satu lagi palsu. Harta manusia pun begitu. Ada yang asli benaran mapan, tapi ada yang gayanya doang macam orang kaya. Gayanya, cara ngomongnya macam istri wakil bupati. Tapi aslinya melarat, susah, utang di mana-mana. Itu namanya gaya elit ekonomi sulit. Ustadz menunjuk sama siapa? Kamera. Masih hidup kan? Masih. Kita udah begini-begini rupanya. Mohon maaf Pak Ustadz, baterai habis katanya. Jadi jamaah yang mulia, masa ada orang model begitu? Ada. Yang kira-kira sedikit update status. Hai guys, yang gitu-gitu kan.
Kita sekarang lagi berada di danau Bengkuang. Kita sekarang lagi makan durian, yang gitu-gitu kan. Coba tengok outfitnya dari mana? Dari toko ini. Itu pakaiannya mahal ya? Enggak, cuma 2 juta. Itu gaya elit ekonomi sulit. Maka disebut perhiasan. Nanti kita catat ayatnya ya. Perhiasan kalau dipakai perempuan agak 5. Satu perhiasan 20 gram. Kalau 5 perhiasan 90. Karena yang satu 10 gram. 4 doang yang 20 gram. Itu kalau dia turun dari mobil Pajero pesta pernikahan keponakannya, perhiasan gelang 5, ada kalung rupiah di sini namanya. Tahu kan Ibu? Kira-kira dipandang orang atau diremehkan orang? Begitulah dengan harta. Kalau ada sama kita, jangankan ya orang dekat, orang jauh pun akan menghormati. Makanya jamaah, ini contoh ya, cerita ini hanya fiktif belaka. Apabila ada kesamaan nama, tokoh dan tempat, itu hanya kebetulan tanpa ada unsur kesengajaan. Misal nih, ada seorang ibu, dia punya anak 3 orang laki-laki, menantunya 3. Menantu yang pertama tamat SMP, jadi petani menanam padi. Menantu yang kedua dosen PNS di UNRI, misal. Menantu yang ketiga dia kerja di imigrasi di bandara, bagian memeriksa orang, PNS juga. Kalau mereka bertiga, misalkan nih, ngumpul di rumah mertua lebaran, yang disuruh masak menantu mapan atau yang melarat? Iya. Kenapa seperti itu? Padahal sama-sama menantu. Maksudnya, jangankan orang jauh, orang terdekat akan membeda-bedakan kita terkait dengan keadaan. Maka Quran menyebut harta adalah perhiasan. Oke, kalau anaknya perempuan 3-tiganya, menantunya laki-laki berarti kan? Itu membangunkan menantu yang bawa Revo dengan Pajero, itu sama nggak? Kalau yang tadi bawa Revo susah, dia rupanya GM, Garim Musola. Mohon maaf Ustaz, itu contohnya itu. Itu caranya berbeda kan? Atau sejauh-jauh lah, datanglah misalkan Ustadz Andi ke Musola Riyadul Jannah, datang ke sini wali kota, sambutan ibu sama nggak? Beda lah Pak Ustadz. Kalau wali kota kami siapkan rebana, lagunya ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana dana, minta dana. Jadi turun dana tidak, orang belakang ngomong la 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 la, la artinya tidak, orang depan minta, orang belakang tidak. Contoh, mohon maaf ya, itu cerita fiktif itu. Jadi jamaah yang mulia, apa yang ingin saya sampaikan itu maksudnya perhiasan. Kita catat ya, nama suratnya Al-Kahfi, urutan surat yang ke-18, nomor ayat 46. Quran menyebut harta adalah perhiasan. Kita cek ayatnya dulu bagi ibu-ibu yang bawa HP. Al-malu, harta. Wal banun, anak-anak. Zinatul hayatid dunia, dua-duanya adalah perhiasan dunia. Kalau disebut perhiasan berarti dipandang dan indah. Kalau ada harta sama orang, walau dia hitam, pendek, pesek, antri juga perempuan yang mau sama dia. Bisa terjadi nggak? Bisa. Umur bapak itu 56. Udah tua kan? Udah. Tapi dalam 1 bulan penghasilan 46 juta. Kira-kira masih ada nggak anak gadis yang mau nikah sama dia? Bisa terjadi. Jadi jamaah yang mulia adalah ya itu tentang harta. Tentang anak pun disebut perhiasan. Bapak, ibu, mohon maaf ya, dalam istilah orang kampung Pak Imam, anak kodkido hamoraon diau. Ibu ngerti? Saya artikan ya, bahwa kesuksesan orang tua terkait dengan kesuksesan anak-anak. Itu orang tua itu dihitung berhasil. Di dunia saja anak jadi perhiasan kalau sudah sukses Bapak Ibu. Maling A dengan maling B ngobrol. Kata maling A, maling B, yoi, kalau kau mau mencuri jangan ke rumah Bu Lydia. Kenapa? Anaknya 2 orang, 1 polisi, 1 tentara. Nanti kalau kau nanti macam-macam ditembak anaknya kau nanti. Padahal anaknya polisi tugas di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.
yang tentara itu tugas di Kodam Cendrawasih di Papua. Contoh. Tapi hanya karena itu maka orang akan segan dengan ibunya. Maka dibilang tadi anak adalah perhiasan. Kalau kau jadi maling, malinglah ke rumah sana. Itu anaknya 2 orang, satu pecandu narkoba, satu lagi pengedar. Itu dia. Iya, anak juga akan membuat kita bermarwah atau tidak di masa kita tua. Ibu tersinggung saya ngomong begini? Anda ya? Oke, jamaah yang mulia, kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Jadi jamaah yang mulia, ayat itu masih lanjut loh. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Yang kekal di sisi Allah hanyalah amal soleh yang kita lakukan, dan amal soleh itulah pahala yang kita harapkan. Oke, kita cek Bapak Ibu. Harta bisa dibawa mati atau tidak? Bisa, transfer dulu. Itu kotak infak itu tadi mentransfer. Jadi di dunia harta itu jadi perhiasan, di akhirat bisa menjadi amal ibadah dan pahala. Masa iya Pak Ustadz? Iya. Ini juga yang bikin kopi pahala kah? Ya. Apalagi dikasih sama Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan barokah. Ibu, anak kalau kita meninggal masih ada gunanya? Masih. Anak yang bagaimana? Soleh, ini solehah aja Bu. Soleh dan solehah, dua-duanya. Izamatal insan. Kalau manusia meninggal dunia, in qata'a amaluhu, amal ibadah akan terputus, tak bisa lagi beramal. Satu di antara yang bisa mengalir pahala, waladun soleh, anak yang soleh, ya daulah, yang mendoakan orang tua. Jadi, harta adalah perhiasan. Jangan hanya perhiasan di dunia, tapi mudah-mudahan menjadi amal soleh sampai ke akhirat. Amin ya robbal. Anak juga begitu, bukan hanya kebanggaan di masa kita tua, tapi setelah kita meninggal, anak juga tetap masih mendoakan kita. Ada orang bertanya, Pak Ustadz Andi, yoi, sampai nggak doa orang hidup pada orang meninggal, kata dia. Sampai nggak Ibu? Sampai. Dari mana Ustadz mengatakan itu? Kalau ada orang meninggal di sini, kewajiban kita 4. Pertama, ngapain? Di fardu kifayah itu pertama ngapain? Mandikan dulu. Habis dimandikan, dikafankan, baru disolatkan, dikuburkan. Waktu menyolatkan itu berapa takbir? 4. Takbir pertama kita baca surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua, solawat pada Nabi. Yang ketiga ini, sama yang keempat. Allahumma ghafir lahu. Ya Allah, ampunkan dia. Warhamhu. Sayangi dia. Wa'afihi. Cukupkan dia. Wa'fu anhu. Maafkan dia. Orang yang membaca itu masih hidup atau sudah meninggal? Yang membaca. Orang mati membaca. Masih hidup. Ditujukan pada orang hidup, orang meninggal. Kalau doa orang hidup tak sampai pada orang meninggal, kenapa ada itu di takbir ketiga salat jenazah? Ini menandakan doa orang hidup sampai pada orang meninggal. Takbir keempat juga ada. Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna. Itu dalil pertama bahwa doa orang hidup sampai pada orang meninggal. Yang kedua, Ibu, kalau kita ziarah kubur mau masuk, baca salam nggak? Baca. Assalamu alaikum ya ahlal kubur. Semoga Allah menyelamatkan kalian, wahai yang ada di kubur. Orang yang membaca itu masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup lah. Ada jawaban nggak? Siapa yang menjawab, Bu? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Hai guys, kata dia. Pulanglah, tak joleh gitu. Tak ada jawaban, karena itu doa. Semoga Allah menyelamatkanmu, wahai yang ada di kubur. Itu ditujukan pada orang yang hidup atau orang meninggal? Orang meninggal. Dek, keluarkan itu, Dek. Jadi, jamaah yang mulia, intinya Bapak Ibu, harta dan anak jangan hanya perhiasan di dunia, tapi dua-duanya harus menjadi amal soleh pada kita di akhirat.
Insya. Satu, perhiasan. Dua, adik-adik catat ya, sama-sama mencatat kita nih. Harta dan anak adalah ujian. Apa dia? Ujian. Belajar dulu baru ujian, ujian dulu baru belajar. Itu di sekolah. Di kehidupan tidak. Ujian dulu baru kita belajar. Mengambil pelajaran dari peristiwa yang dilewati namanya iktibar. Apa itu? Nah, iktibar itu ada pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa yang telah berlalu. Itu yang disebut namanya iktibar. Harta pun begitu, ujian. Bapak Ibu, kita tidak membahas hartanya sedikit atau banyak, itu urusan masing-masing. Yang kita bahas ini yang penting harta. Ini peci, harta nggak? Harta. Tapi murah Pak Ustadz, yang penting harta. HP? Oke, kalau gitu dipoto dulu Ibu sekali dulu. Oke, jamaah yang mulia, ini harta kan? Harta lah, tiangnya aja harta. Berarti soal sedikit atau banyak, harta itu adalah ujian. Kita cek surat At-Taghabun namanya. Surat 64 nomor ayat 15. Bu, hujan turun, jangan resah. Cucian udah diambil kan? Udah diangkat, alhamdulillah. Bapak Ibu, jamaah yang saya muliakan, ujian harta itu terlihat waktu harta sedikit atau banyak, dua-duanya. Makanya jamaah yang mulia, Quran mengajarkan di ayat ini. Nanti kalau saya tanya, Bapak Ibu jawab ya. Oke. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta yang engkau cintai, anak-anak yang engkau sayangi. Mana dulu yang disebut Quran? Harta dulu atau anak dulu? Harta dulu. Kalau saya tanya Bapak Ibu, mana lebih berharga? Harta atau anak? Anak atau harta? Oke, kita cek. Satu dipilih, ibunya dua-duanya. Kalau waktu pemilihan ibu pilih dua, itu tak sah suaranya, tak dihitung sama KPPS. Harus satu yang dipilih. Oke, kita cek ya, mana yang lebih berharga. Andai umur ibu sekarang 55 tahun, belum punya anak, apa ibu masih bisa beribadah? Ulang, umur ibu 55, tidak punya anak, masih bisa ibadah? Masih. Umur 52, harta tak ada, masih bisa ibadah? Bisa. Kita cek, ibadah yang tak butuh harta. Orang mau pergi umroh, butuh harta nggak? Butuh. Kita mau sholat, butuh harta? Butuh atau tidak? Butuh lah. Emangnya mungkin lah ngambil di pasar bawah? Kan bayar juga itu. Sajadah, baju, iya kan Ibu? Kain, sarung wadimor, tentu sarung kita. Itu bayar, tak mungkin ngambil-ngambil doang. Senyum adalah ibadah, gitu kan? Butuh harta nggak? Butuh. Kalau ibu tak makan 3 hari 3 malam, gimana mau senyum? Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih dengar nggak? Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang mulia, waktu kita sholat, ibu, bapak, pernah nggak berangan-angan? Pernah. Yang sering kita bayangkan itu tentang harta atau anak. Harta. Bagaimana pekerjaan, token listrik udah bunyi-bunyi, begitu kan? Besok borongan di mana lagi? Bagaimana tentang biaya anak? Lebih banyak kita pikirkan tentang harta dibandingkan dengan anak ketika sholat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang saya muliakan, Quran mengajarkan innama amwalukum. Sesungguhnya harta yang engkau cintai, wa auladukum, anak-anak yang engkau sayangi, dua-duanya adalah fitnah, ujian. Artinya, taruh sini. Suara tak kedengaran di situ, jauh. Ibu, bapak, jamaah yang mulia, dengarkan. Oke. Di ujung ayat disebut
wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah adalah pahala yang besar. Harta bisa mendatangkan pahala? Bisa. Bisa mendatangkan dosa? Bisa. Berarti dia hanya sekedar alat, sama dengan HP. Bisa mendatangkan pahala? Bisa. Bisa mendatangkan dosa? Tergantung penggunaan untuk apa. Harta pun begitu, hanya sekedar alat. Anak bisa mendatangkan pahala? Anak yang bagaimana? Semua anak. Mari kita cek. Waktu ibu mengandung, hamil, apakah kita sudah tahu anak itu soleh atau tidak? Belum. Tapi apakah sudah menjadi pahala? Sudah. Waktu melahirkan, tak tahu kita anak itu jahat atau tidak. Tapi waktu melahirkan, pahala enggak? Pahala. Menyusukan anak, belum tahu entah anak ini besok berprestasi atau jadi apa. Tapi sudah menjadi pahala. Dan termasuklah Bapak Ibu menyekolahkan, memberikan kasih sayang, menikahkan anak. Termasuk setelah dia menikah, kita menasehatinya, itu juga bagian daripada pahala. Ibu, oh ibu, ibu nasihati anak, anaknya menolak, pahala atau tidak? Ulang, ibu menasihati anak, anak ibu menjawab-jawab, andai aku tak mau tahu itu, pahala atau tidak untuk orang tua? Pahala. Soal anak mendengar atau tidak, bukan itu yang diukur, tapi orang tua menyampaikan nasihat sudah masuk dalam catatan. Masa iya Pak Ustadz? Kita cek surat Al-Ghoshiyah tentang dakwah, mengajak kepada kebaikan. Al-Ghoshiyah surat yang ke-88, nomor ayat 21-22. Fazakir innama anta muzakir. Mau mana? Duduklah. Sabar, nanti kuis. Jam 9 dulu baru kuis. Itu bajunya Real Madrid. Tadi malam Real Madrid kalah 5-2 sama Barcelona. Fazakir innama anta muzakir. Berikanlah peringatan, karena tugasmu hanya memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak dapat, tidak bisa mengatur hati seseorang, mengubah siapapun, kita tak bisa, karena hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya menyampaikan kita yang bisa, hanya menyampaikan tugas kita. Bapak Ibu, jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Ini 8 bulan lalu pernah kita singgung. Waktu Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, Fir'aun beriman atau tidak? Tidak. Berarti Nabi Musa berhasil atau gagal? Berhasil. Karena yang ditengok bukan hasil akhir, tapi Nabi Musa menyampaikan kepada Fir'aun tentang dakwah, sudah dihitung menjadi amal ibadah. Jadi kalau kita memberi nasihat, mengajak orang, targetnya jangan supaya orang berubah. Karena kalau kita targetkan mengajak orang agar orang berubah, rupanya dia tidak berubah, sakit nggak? Sakit. Maka dia mengatakan, aku tak mau lagi ke sana. Kenapa? Tak ada gunanya dinasihati. Kenapa? Dia seperti hatinya seperti batu, belana, begono, dan seterusnya. Maka jamaah yang mulia, Quran mengatakan tadi, yang kedua, harta dan anak adalah ujian. Bisa mendatangkan pahala? Bisa. Anak bisa nggak mendatangkan dosa? Bisa. Oke, kita cek nomor 3. Quran mengingatkan kepada kita, jangan lalai karena harta dan anak. Ini tadi konsep harta di Quran. Jangan lalai karena harta. Nama suratnya Al-Munafikun, surat 63, nomor ayat 9. Al-Munafikun, surat 63, nomor ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, la tulhikum amwalukum
wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai hartamu, anakmu, lagi-lagi harta dulu disebut. Baru dari tadi kan ayat itu, al malu wal banun, anak dulu. Innama amwalukum wa auladukum, harta dulu, bukan anak. Harta dulu. Yang ketiga juga sama. Jangan karena harta dan anak disebut harta dulu, baru anak. Karena jamaah yang mulia, yang sering melalaikan kita terkait dengan harta. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan karena harta dan anak membuatmu lalai daripada ibadah. Oke, kita buat lebih membumi ayat ini biar mudah kita pahami. Ada namanya fasilitas, ada namanya tujuan. Ibu bapak, fasilitas, tujuan. Yang pertama yang mana? Fasilitas dulu baru tujuan, tujuan dulu baru fasilitas. Bu, fasilitas dulu baru tujuan, atau tujuan dulu baru fasilitas? Tujuan dulu. Jamaah Majelis Taklim Riyadul Jannah mau pergi jalan-jalan. Yang pertama dibahas apa? Masa dana? Tujuan dulu. Kita mau kemana? Baru nanti pembahasan masalah dana. Fasilitasnya bagaimana? Kan begitu? Maksudnya, kalau tujuan itu kita suka, fasilitas tak terlalu kita pedulikan. Tapi kalau tujuan tak kita suka, fasilitas sebagus apapun kita malas. Paham maksudnya, Bu? Contoh, ibu mau pulang kampung ke Sungai Geringging, ke kampung sendiri. Tujuannya ibu sukai. Semangat nggak pulang kampung? Naik becak lah, yang penting sampai. Tapi kalau mau pulang kampung ke kampung suami, mertua ibu julid, ipar-ipar kepo, apa yang baru sama kita mereka periksa. Tujuannya ibu suka atau tidak? Tidak. Naik helikopter pun dibuat suami ke sana, ibu tak semangat untuk pergi. Karena tujuan tak kita suka. Ibu, bapak, tujuan penciptaan kita, tujuan hidup adalah ibadah. Itu dulu yang penting. Az-Zariyat surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Itu tujuan. Fasilitas Allah berikan banyak. Harta, fasilitas. Fasilitas seharusnya memudahkan kita sampai ke tujuan. Anak, fasilitas. Umur, fasilitas juga. Karena dengan fasilitas umur kita bisa ibadah. Kesehatan, tujuan atau fasilitas? Fasilitas juga. Kawan-kawan, ilmu, sahabat, itu semua fasilitas. Pertanyaannya, Bapak Ibu, apakah bisa lari dari tujuan gara-gara fasilitas? Bisa. Oke, kita cek. Kita buat contoh yang lain. Ibu mengkuliahkan anak, nama kampusnya UIR di Marpoyan. Tujuan anak ke sana ngapain? Kuliah. Karena ibu kasihan dari sini naik busway ke sana gonta-ganti, ibu belikanlah sama dia Honda PCX. PCX tujuan atau fasilitas? Fasilitas. Tujuannya tadi kuliah. Bisa nggak gara-gara PCX tak jadi kuliah? Kemana dia pergi? Itu andaikan ibu tahu anak gara-gara dibelikan PCX tak jadi kuliah, ibu senyum atau marah? Allah pun begitu sama kita. Tujuanmu ibadah, maka kuciptakan. Fasilitas kuberikan supaya memudahkanmu untuk ibadah. Tapi gara-gara fasilitas yang ada malah membuat engkau lalai daripada ibadah kepada Allah. Itu makna ayat yang tadi. Makanya sambungan ayat itu, wa may yaf'al zalik, orang yang lalai karena harta dan anak, faulaika humul bukan muflihun, khosirun. Kalau muflihun itu Al-Baqarah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul baru muflihun. Kalian tadi khosirun adalah orang-orang yang merugi. Jadi Bapak,
Kata kuncinya ayat ini tentang 3 hal: harta, anak, ibadah. Disebutkan tujuan, disebut fasilitas. Jangan lalai dari tujuan hanya gara-gara fasilitas yang ada. Oke, kita cek lagi. Masih berkaitan dengan harta. Ini lembaran baru. Oke, adik-adik catat ya, nomor 4. Jangan sombong karena harta. Jangan takabur, sombong karena harta. Tulis ya, surat Al-Alaq 96, surat 96 ayat 6, 7, 8. 6, 7, 8. Ayat 6, 7, dan 8. Kalla, hati-hati, sekali-kali tidak. Kenapa? Innal insana layatogho, sesungguhnya manusia sering melampaui batas, lupa diri, lupa daratan. Kapan? Ar-ra'ahus taghna, ketika merasa diri mapan dan berkecukupan. Begini ceritanya Bapak Ibu. Aslinya orang terlihat waktu dia sedang mapan atau sedang butuh. Ulang. Aslinya seseorang akan terlihat waktu dia mapan atau waktu butuh. Enggak, waktu mapan akan terlihat. Waktu orang butuh, aslinya belum kelihatan. Bisa saja orang berakting. Contoh, orang minjam duit, butuh atau tidak? Butuh. Kalau dia datang, itu luar biasa. Aktingnya mengalahkan orang yang mendapatkan piala Citra dan piala Oscar. Kenapa? Waktu minjam duit, wajah memelas, kata-kata lemah lembut, tatapan mata sayu, air mata bisa tumpah ruah. Kenapa? Supaya dapat pinjaman duit. Kata dia, kenapa? Itu tangisan itu asli atau acting? Kapan baru terlihat aslinya? Ketika utang besok ditagih, akan terlihat bagaimana sifat asli orang. Bu, oh ibu, biasanya orang lebih mudah minjam atau lebih mudah bayar? Minjam lah, kalau bayar macam mengemis kita sama dia. Iya, bisa terjadi. Maka jamaah yang mulia, Quran mewanti-wanti waktu ada sama kita, jangan berlagak ponga, sombong. Tapi ada hadis mengatakan, Bapak Ibu, salah satun, ada 3 golongan, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, di akhirat besok tak diajak berbicara oleh Allah, dicuekin. Satu di antara yang 3 itu adalah al-ailul mustakbar, orang miskin yang sombong. Kalau ada orang kaya yang sombong, ibu benci atau suka? Benci. Kalau ada orang miskin sombong, mana lebih ibu benci? Orang kaya sombong atau orang melarat sombong? Seperti sama pilihan kita itu. Jadi jamaah yang mulia, apa maknanya Ustadz menyebutkan ini? Bahwa Quran mengingatkan kita tentang konsep harta yang keempat tadi. Jangan takabur ketika Allah menitipkan. Oke, nomor 5. Adik-adik, sekarang nomor 5. Sumber harta yang halal. Sumber harta yang halal. Kita cek ya, Al-Baqarah surat kedua
nomor ayatnya ayat 168. Ya ayyuhan nas, wahai semua manusia. Berarti kita masuk atau tidak? Masuk. Kambing? Tidaklah, kambing masuk. Manusia doang. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Ibu, halal itu dua, caranya dan bendanya. Ayam halal atau haram? Haram. Ayam tetangga dia sembelih, berarti jangan terpukau dengan bendanya, tapi caranya seringkali membuat dia haram. Ibu ngerti kan maksudnya? Dek. Siapa nama? Pak Hari. Mana catatanmu? Coba cek dulu. Sini lah, mau dikasih nilai itu. Mana ayatnya? Ini ayatnya. Mana? Harta adalah perhiasan. Ayatnya mana? Itu kurang lengkap itu. Begini caranya, di sampingnya tulis ayatnya, di sampingnya. Iya ya, yang di bawah. Kalau di bawah susah, entah yang mana ayatnya nggak ada deh. Oke, kita cek Bapak Ibu. Ya ayuhan nas, wahai semua manusia. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan musuh yang nyata. Ibu, setan yang disebut di sini itu bisa dari golongan jin, bisa juga dari golongan manusia. Contoh, dari golongan jin. Satu saat sebelum pergi pengajian, Ustadz Andi membeli air minum karena takut tak dikasih sama jamaah. Contoh, beli aqua 5.000. Pak, ini berapa? 5.000. Saya kasih duit 20.000. Kembalian berapa? Dikasihnya 50.000, 3 lembar. 100. Ketika duit itu di tangan saya, setan dari jenis jin dengan iman bertempur dalam hati. Ngerti kan Ibu? Kalau saya bilang rezeki nomplok, setan yang menang, iman yang kalah. Tapi kalau saya bilang, Pak, ini kembaliannya lebih. Kata Bapak yang tadi, memang kusengaja menguji Pak Ustadz jujur atau tidak. Bayangkan itu, Ustadz pun diujinya. Uji kelayakan dan kepatutan, alias fit and proper test. Itu tadi setan dari jenis jin. Ada setan dari jenis manusia, orang terdekat kita yang mempengaruhi kita kepada yang haram. Contoh, ada seorang bapak, dia kepala dinas PU di kabupaten, tak disebut kabupatennya yang mana. Orangnya sangat jujur, 7 tahun kepala dinas PU, tinggal di perumahan tipe 36. Itu orang jujur atau orang bodoh, kata orang? Datanglah pengusaha ke rumah dia, Pak, jembatan yang di sana, saya dengar anggarannya 18 miliar. Bapak cukup kasih 17 miliar, kami tanda tangani 18. 1 miliar untuk Bapak. Kata Bapak yang tadi, saya bukan pejabat yang bisa disuap. Anakku 2 orang di pesantren, 1 Gontor Ponorogo, 1 lagi Gontor Rimbo Panjang. Anakku yang pertama kuliah di Jepang, jurusan mesin ya, bukan mesin, jurusan mesin di Yokohama University. Entah di mana Yokohama itu. Jangan coba-coba suap saya, besok ikut lelang. Istrinya pun bikin kopi lah. Waktu meletakkan kopi dia bilang, Bang, ambil aja lah. Sok suci kali gaya abang ini. Gara gaya abang lah begini, maka kita tinggal di perumahan 336. Ambil yang 1 miliar itu. Nanti kita bawa umroh. Kita berdoa di pinggir Ka'bah. Ya Allah.
Jadi kita panggil anak yatim, agak 15 orang. Kita panggil pula ustadz dari Musolla Riyadul Jannah untuk mendoakan. Misal, kalau ada istri model begitu, istri soleha atau istri setan? Jadi, maksudnya orang-orang terdekat kita mempengaruhi kita. Maka Quran mengingatkan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum. Setan adalah musuh yang nyata. Ini konsep harta ini ada 13. Ini baru 5. Insya Allah besok kita lanjutkan yang 8 lagi. Insya. Untuk adik-adik, pertanyaan. Maju ke depan ya. Oh,